Halo para pemimpin dan eksekutif, selamat datang di sesi pemaparan strategis kita kali ini. Pernah nggak sih kepikiran kalau dinamika gender di kantor itu sebetulnya jauh lebih dari sekedar urusan HR atau kepatuhan aturan? Ya, hari ini kita bakal membedah konsep-konsep akademis soal gender dan menyulapnya jadi wawasan kepemimpinan yang krusial banget buat tempat kerja modern Anda. Kenapa ini penting? Gini, kalau organisasi sampai gagal paham soal dinamika ini, siap-siap aja ngadepin turnover karyawan yang tinggi, ide yang mandek, dan parahnya, kehilangan talenta terbaik. Tapi kalau Anda bisa kuasain ini, wah, Anda bakal bangun tim yang nggak cuma inklusif, tapi juga super adaptif dan kinerjanya luar biasa. So, mari kita mulai. Oke, untuk agenda hari ini, kita udah siapin pengarahan eksekutif yang padat dan langsung ke intinya buat bantu Anda memitigasi risiko bisnis. Kita bakal bagi jadi 3 bagian cepat. Pertama, fondasinya dulu, yaitu seks versus gender. Kedua, soal ekspektasi sosial dan peran. Dan terakhir, kita masuk ke risiko dan tujuan strategis. Nah, visual ini ngerangkum dengan pas banget 8 konsep fundamental yang bakal kita bahas hari ini, mulai dari akar perbedaan seks dan gender sampai ke ujungnya yaitu diskriminasi. Kita bakal terjemahin teori-teori sosiologis ini jadi intelijen strategis yang bisa langsung Anda terapkan. Kita juga bakal lihat gimana sih dampaknya di ruang rapat atau di keputusan operasional Anda sehari-hari. Yuk, kita langsung masuk ke bagian pertama, fondasinya. Seks versus gender. Di sini kita harus benar-benar ngelurusin satu kesalahpahaman yang paling sering terjadi, bahkan di level manajemen atas sekalipun. Coba perhatiin kontras yang lumayan tajam di sini. Di satu sisi, ada seks. Ini murni soal biologi ya, kayak kromosom, hormon, dan organ reproduksi bawaan. Kategori ini jelas, pria, wanita, atau interseks. Tapi di sisi lain, gender itu sepenuhnya konstruksi sosial. Ini tuh ngomongin soal peran, perilaku, aktivitas, dan atribut yang dianggap pantas oleh masyarakat. Intinya gini, seks itu fakta biologi, sedangkan gender itu ekspektasi sosial yang dipelajari dan seringnya diadopsi mentah-mentah di lingkungan kerja kita. Masalah atau bias bawah sadar itu biasanya muncul waktu pemimpin berasumsi kalau biologi seseorang nentuin kemampuan analitis atau empatinya. Padahal, gender itu murni hasil belajar dari norma sekitar. Kalau Anda nyampur adukin keduanya, secara nggak sadar Anda lagi membatasi potensi asli tim Anda loh. Sekarang, kita geser ke bagian kedua, ekspektasi sosial dan peran. Yang bikin bagian ini super menarik adalah gimana konstruksi sosial tadi ternyata secara langsung ngebentuk perilaku harian tim Anda di kantor. Sederhananya, peran gender itu ekspektasi dan norma masyarakat tentang gimana seseorang harusnya bertindak berdasarkan gendernya. Buat Anda para pemimpin, anggap aja ini semacam aturan tak tertulis yang diam-diam ngatur karyawan Anda. Contoh klasiknya nih di dunia korporat, fenomena office housework atau pekerjaan rumah tangga kantor, siapa sih yang otomatis diharapkan nyatat notulen rapat, pesan makan siang, atau ngurusin kado perpisahan rekan kerja? Sering banget kan tugas-tugas ini secara diam-diam dilimpahin ke karyawan wanita. Nah, red flag strategisnya di sini. Tugas-tugas kayak gini nyita waktu mereka dari proyek inti yang sebetulnya jadi penilaian buat promosi. Ujung-ujungnya, peran tak terlihat ini secara sistematis malah ngehambat karir mereka. Hal ini bawa kita ke konsep maskulinitas. Maskulinitas ini ibarat daftar ekspektasi sosial tentang gimana pria itu seharusnya berpikir, bersikap, dan mengekspresikan diri di kantor. Di dunia korporat, maskulinitas ini sering banget salah diartiin sebagai gaya kepemimpinan yang ideal, yang katanya harus selalu kompetitif, dominan, dan pantang banget kelihatan ragu. Efeknya ke efisiensi bisnis? Wah, kerasa banget. Waktu lingkungan kerja Anda ngehukum karyawan pria yang nunjukin kerentanan karena dianggap melanggar aturan maskulinitas ini, Anda sebetulnya lagi pelan-pelan ngancurin keamanan psikologis tim Anda. Karyawan jadi takut buat ngaku salah atau minta tolong pas proyek mulai berantakan. Hasilnya, kegagalan disembunyikan rapat-rapat sampai akhirnya meledak dan terlambat buat diperbaiki. Cuma gara-gara seorang manajer ngerasa harus kelihatan kuat terus. Sebaliknya, feminitas itu ngedefinisin ekspektasi sosial buat wanita. Gimana mereka seharusnya berpikir dan bersikap. Dan ini dampaknya luar biasa besar, terutama waktu evaluasi kinerja. Di banyak budaya kerja, wanita itu diekspektasikan buat lebih mengayomi dan selalu jaga harmoni. Ini nyiptain sebuah jebakan yang sering disebut double bind. Bayangin gini, kalau ada pemimpin wanita yang sangat tegas dan kompetitif pas negosiasi, dia malah sering dinilai negatif, dibilang terlalu agresif, atau dicap susah diajak kerjasama karena dianggap melenceng dari ekspektasi feminitas tadi. Makanya, sebagai pemimpin, Anda harus aktif ngecek lagi bahasa yang dipakai di evaluasi kinerja. Pastiin, nggak ada karyawan wanita yang dihukum cuma karena mematahkan norma feminin, sementara di sisi lain, karyawan pria malah dipuji habis-habisan buat perilaku tegas yang sama persis. Oke, kita sampai di bagian terakhir, risiko dan tujuan strategis.
Yuk kita lihat gimana pembiaran bias ini bisa jadi ancaman serius buat perusahaan. Dengerin baik-baik, diskriminasi gender itu bukan cuma isu etis atau PR buat Departemen HR doang. Ini adalah liabilitas operasional yang masif buat bisnis Anda. Diskriminasi itu terjadi lewat perlakuan nggak setara atau sikap nggak adil berdasarkan gender seseorang kalau keputusan promosi, pembagian tugas penting, atau struktur gaji di perusahaan Anda masih diwarnai bias gender, itu sama aja Anda lagi sengaja nyingkirin talenta terbaik yang Anda punya. Di iklim bisnis sekarang, talenta unggul itu gampang banget lo lompat ke kompetitor yang nawarin lingkungan yang lebih adil alias meritokratis. Lebih ngerinya lagi, kalau diskriminasi ini dibiarin berakar, Anda sama aja lagi ngundang resiko hukum yang fatal dan publisitas buruk yang bisa ngancurin reputasi perusahaan dalam sekejap mata. Nah, yang jauh lebih parah dan benar-benar butuh perhatian mutlak Anda adalah kekerasan berbasis gender. Ini mencakup tindakan-tindakan berbahaya ke seseorang cuma karena gendernya, bisa dalam bentuk kekerasan fisik, emosional, atau seksual. Di konteks tempat kerja, kekerasan emosional itu bentuknya bisa macam-macam, kayak agresi mikro yang konstan, perundungan verbal, sampai nyiptain lingkungan kerja yang menekan banget gara-gara dinamika kekuasaan yang gak sehat. Sebagai eksekutif, Anda wajib punya kebijakan toleransi nol atau zero tolerance buat hal-hal kayak gini. Nutup mata terhadap keluhan kecil atau gosip soal perilaku nggak pantas itu sama aja Anda ngasih dukungan diam-diam. Kalau ditoleransi, budaya kerja Anda bakal hancur, memicu trauma psikologis, dan produktivitas tim bakal langsung terjun bebas. Solusi dari semua itu sekaligus tujuan akhir strategis kita bermuara di satu prinsip operasional aja, kesetaraan gender. Jangan lihat ini cuma sebagai checklist kewajiban sosial di atas kertas ya. Definisi sejatinya adalah hak, tanggung jawab, dan peluang yang setara bagi semua gender dalam semua aspek kehidupan. Sebagai eksekutif, Anda harus jadiin ini sebagai mandat visioner utama Anda. Kesetaraan ini adalah fondasi sejati dari sistem meritokrasi, di mana ide-ide paling brilian yang bakal menang, tanpa peduli siapa yang nyampein. Ini tentang mastiin kalau setiap orang di perusahaan Anda punya pijakan yang sama kuat buat berkontribusi, berinovasi, dan terbang tinggi secara profesional. Sambil Anda merenungkan konsep-konsep tadi, saya mau Anda nanya satu hal kritis ini ke diri Anda sendiri. Apakah budaya perusahaan Anda benar-benar udah setara? Atau jangan-jangan kebijakan Anda selama ini diam-diam masih melindungi bias yang nggak disadari? Jadikan wawasan strategis kita hari ini sebagai kacamata baru buat ngevaluasi organisasi Anda. Ingat ya, kepemimpinan Anda yang sesungguhnya baru akan diuji dari apa yang Anda lakukan setelah sesi ini berakhir. Terima kasih sudah bergabung dengan kita hari ini.